Welcome back everybody. Semuanya di seluruh dunia. Eh, Perang ini tidak akan berlangsung lama. Segera selesai perang ini karena ancaman dari Presiden Vladimir Putin bahwa negara lain jangan ikut campur dalam agresi ya militer yang dilakukan oleh Rusia untuk Ukraina. Jika negara lain ikut campur dalam agresi ini, ya, invasi ini, maka akan tanggung akibatnya. Maka negara Eropa, ya, NATO, Amerika Serikat, ya, terutama NATO yang banyak sekali bicaranya. Akhirnya NATO itu benar sekali yang dipelesetkan orang, yaitu NATO adalah no action talk only. Itu memang benar kenyataannya bahwa NATO tidak punya gigi. NATO hanya no action talk only. NATO tidak berani melawan Rusia sendirian. Akhirnya perang ini segera usai dan NATO meninggalkan Ukraina berjuang sendiri, dan tidak lama lagi target dari Presiden Vladimir Putin untuk dalam 1 minggu bisa segera menyelesaikan perang ini, ya. Titik-titik penting ya akan dihancurkan, ya, persenjataan Ukraina, gudang-gudang senjata akan dihancurkan, dan kepemimpinan Presiden Zelensky akan runtuh dan Ukraina akan dikuasai oleh Rusia. Jadi NATO adalah no action talk only, itu benar sekali. Oke, ketakutan dari seluruh bangsa-bangsa di Eropa, ya, dan dunia, yaitu karena Ukraina dan Rusia adalah bagi Eropa khususnya, Ukraina dan Rusia adalah keranjangnya roti karena mereka adalah pengekspor gandum, ya. Kedua negara ini adalah pengekspor gandum utama di dunia, ya. Itu sekitar 30%, ya, sumbangsi mereka, ya, menyumbang 30% untuk gandum dunia, ya. Apalagi di Eropa sangat tergantung sekali dengan ekspor gandum dari Rusia maupun Ukraina. Maka jika ini berkelanjutan perang, maka NATO akan serang Eropa dan terjadi perang yang besar, perang dunia ketiga misalnya, maka orang Eropa akan kelaparan, ya, tidak makan gandum lagi. Mungkin mereka memakan nasi dari Indonesia. Oke, ya begitulah. Jadi itulah ketakutan besar. Maka tidak terjadi, mereka tidak berani untuk perang ini jadi berlanjut, ya. Jadi mereka membiarkan itu Ukraina berjuang sendiri dan akhirnya Ukraina akan runtuh di tangan Rusia. Maka kepanikan di pasar, ya, bursa saham itu kembali positif lagi untuk Jumat ini dan mungkin minggu depan akan kembali euforia. Nah, perlu diketahui juga yang menjadi ketakutan besar bahwa Rusia itu juga adalah merupakan karena Rusia itu pengekspor utama juga untuk gas alam, ya, dari sektor energi. Nah, ini sangat mempengaruhi, ya, mempengaruhi rantai pasok, ya, mempengaruhi supply chain, ya, pasokan gas alam, ya. Pada gilirannya ini akan sangat mempengaruhi, ya, mempengaruhi apa, ya, itu mempengaruhi produksi produk-produk padat energi, ya, seperti pupuk, ya, yang juga bisa mempengaruhi, ya, produksi dari makanan, ya, pertanian, ya, ya, yang juga bisa mempengaruhi, ya, pasokan dari suplai makanan, ya, mempengaruhi lonjakan harga, ya. Jadi ya inilah yang membuat inflasi akan terjadi di Eropa yang cukup tinggi sekali, ya. Ukraina juga menjadi penyedia dari bahan mentah, ya, ya, produksi kimia juga, ya, dan juga mesin, ya. Nah, ini pemasok mineral, ya, dan komoditas lainnya. Nah, Rusia itu sekitar 10%, ya, mempunyai cadangan tembaga global. Nah, ini sangat-sangat mempengaruhi juga. Ada timah juga, ya. Jadi ini yang ditakutin adalah membuat ini menjadi inflasi yang cukup tinggi, lonjakan harga, ya, karena rantai pasok akan terganggu jika terjadi perang yang berkelanjutan. Nah, negara Eropa yang sangat terpukul dengan kondisi ini adalah Jerman. Karena Jerman itu adalah negara yang sangat membutuhkan bahan-bahan material, ya, logam ini, ya.
karena dia adalah negara manufaktur, pengekspor manufaktur terbesar di Eropa ya, untuk seluruh dunia ya. Ya, karena dia adalah perusahaan mobil teratas di dunia ya, perusahaan mesin-mesin ya, manufaktur terbesar di dunia. Nah, tentunya dia dan juga alat-alat transportasi, spare part semuanya itu banyak sekali diproduksi dari Jerman. Maka Jerman sangat membutuhkan bahan-bahan ini, material ini, logam yang diekspor dari Rusia. Jadi negara NATO ya, terutama Eropa, Jerman, yang lain itu hanya banyak bicara ya, tapi tidak ada aksinya. Jadi NATO itu kumpulan dari mereka-mereka yang benar-benar dipelesetkan oleh orang Indonesia, yaitu no action talk only, itu benar-benar terjadi. Oke. Nah, jadi yang ditakutkan sebenarnya mereka adalah bahan makanan mereka, yaitu gandum ya. Mereka akan tidak makan roti selamanya. Bukan hanya itu, juga dari Cina juga akan terpengaruh ya. Gandum dan jagung itu Ukraina itu pengekspor terbesar gandum jagung. Jadi sangat mempengaruhi makanan perut mereka, yaitu gandum, jagung. Itu bukan hanya di Eropa, tetapi di China, Timur Tengah, bahkan di Afrika. Nah, kondisi semua ini akan menyebabkan inflasi yang cukup tinggi di Eropa. Ini mempengaruhi kondisi yang sudah semakin sulit, ditambah inflasi yang cukup tinggi lagi. Jadi akhirnya mereka, gara-gara perut, mereka tidak melanjutkan perang yang memperluas perang ini jadi besar. Maka sinyal itu membuat hari ini bursa saham kembali naik. Semuanya mulai positif kembali sampai minggu depan. Dan ingat, Anda harus ingat bahwa nanti minggu depan, pas masuk bulan Maret, apa yang sudah saya katakan mulai dari Oktober tahun lalu, yang sering saya bicarakan tentang market crash global akan terjadi ya, kehancuran pasar keuangan dunia akan terjadi pada Maret 2022, itu akan terbukti. Jadi ini kan kemarin Kamis itu sudah dites kepanikan, kejatuhan itu, dan kembali positif ya. Perang ini akan segera selesai dalam 1 minggu, dan tanggal 3, Anda ingat, pas 1 minggu, tanggal 3 Maret 2022, Anda catat omongan saya ini, bahwa tanggal 3 Maret tahun 2022 itu akan terjadi market crash. Itu awal bulannya market crash, karena sudah masuk di bulan Maret. Apa yang saya katakan, apa nubuatan saya, nubuat dari seorang nabi, itu akan terbukti. 3 Maret 2022 akan terjadi market crash. Nah, untuk gold yang sudah tembus 1900, harga 1973 US dollar per troy ounce, itu akan kembali minggu depan, akan jebol 2000, dan itu akan naik terus selamanya. Karena inflasi ini sulit ditekan. Perang ini sudah membuat inflasi baru lagi, tambah untuk dalam sektor makanan ya, otomatis sudah membuat lonjakan harga. Jadi harga gandum sudah naik 12%, harga jagung sudah naik 14%. Jadi ini sudah membuat bibit-bibit inflasi baru di komoditas makanan. Nah, ini benar-benar dampaknya nanti akan berkelanjutan terus. Jadi inflasi ini akan jalan terus, tidak ada hentinya. Walaupun nanti Maret, sekitar pertengahan tanggal 16 itu Bank Sentral Amerika akan naikin suku bunga 50 basis point ya, 0,5%. Tetap saja inflasi sulit ditekan di seluruh Amerika dan dunia. Ya, ini dampak dari perang ini, dan mulai rantai pasok terganggu lagi, jadi akhirnya inflasi itu sulit ditekan. Maka harga emas itu Anda jangan khawatir ya, yang sudah borong LM ya, logam mulia emas ya, tenang saja bahwa emas itu akan melanjutkan kenaikan dia terus sampai sepanjang tahun 2022 ini. Makanya itu kan sudah dilihat bahwa ada kenaikan suku bunga itu 4 kali. Jadi sudah dihitung bahwa suku bunga itu akan naik sampai 4 kali, sampai mungkin suku bunga US dollar itu sekitar 2%. Nah, disitulah baru inflasi bisa ditekan. Jadi pada akhir tahun 2022 bulan Desember nanti. Nah, jadi emas itu akan melanjutkan perjuangan naiknya terus sampai akhir tahun 2022. Setelah itu emas akan mengalami penurunan karena inflasi sudah ditekan. Jadi Anda punya peluang, kesempatan sebelum akhir tahun ini Anda benar-benar bisa maksimalkan profit Anda di logam mulia emas. Ya, di logam mulia emas, dan juga Anda bisa di komoditas juga. Ya, mungkin
mungkin sudah akhir musim dingin, harga komoditas itu akan sudah mengalami penurunan harga, karena jadi titik puncak perang ini selesai, mungkin harga minyak itu akan sudah mulai breakdown lagi kembali harganya. Dan karena suku bunga sudah naik juga, ya sangat mempengaruhi sekali ya. Perlambatan ekonomi juga jadi mempengaruhi harga komoditas kembali mengalami penurunan. Jadi tinggi-tingginya ini sampai berakhirnya musim dingin. Jadi setelah bulan Maret sudah mulai mengalami penurunan harga-harga komoditas. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya. Jadi tetapi harga emas tidak usah Anda khawatir, harga emas akan naik terus sepanjang tahun 2022. Dan juga yang Anda harus ingat untuk US dollar rupiah. Jadi Anda yang ingin mengoleksi US dollar, pasangan US dollar rupiah ya, itu akan mengalami, rupiah kita akan mengalami pelemahannya ya. Jadi rupiah itu akan mengalami pelemahan seperti yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya di tahun 2000, mulai Oktober 2001, bahwa level 18.000 itu akan menyentuh rupiah itu. Sejarah pasti berulang kembali, di mana pada saat krisis moneter Asia rupiah kita sempat 17.000 lebih. Nah, itu akan kembali lagi mengetes harga itu dan jebol dan mendekati level dan menyentuh level 18.000 itu pada saat akhir tahun. Ingat ya, pada saat akhir tahun, bukan bulan Maret tapi pada saat akhir tahun. Itu pelemahan nilai tukar itu bukan serentak terjadi, kecuali ada gejolak politik yang terjadi. Tetapi kalau tidak ada gejolak politik, pelemahan itu akan terjadi karena kenaikan bunga US dollar ya, Bank Sentral Amerika naikin suku bunga, maka ada capital outflow ya, maka itu akan mengalami pelemahan pelan-pelan. Nah, dan nanti Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga juga nanti sekitar semester kedua ya, untuk menahan laju capital outflow itu. Tetapi kondisi itu akan memperburuk ya situasi ekonomi di sini, maka rupiah itu akan semakin melemah. Dan satu lagi, bahwa impor kita itu semakin tinggi, maka rupiah akan semakin melemah, dan itu akan terjadi nanti pada akhir tahun 2022. Nah, ini adalah peluang yang bisa Anda gunakan, itu kesempatan itu, karena momen itu hanya terjadi di kondisi yang ketidakpastian ekonomi ini di tahun 2022 ini. Di kesempatan tahun-tahun berikut Anda tidak bisa mendapatkan peluang besar seperti ini. Ya, Anda bisa mendapatkan peluang besar untuk mendapatkan profit di logam mulia yang sudah saya sampaikan di tahun lalu, dan juga rupiah ya, yang Anda yang konservatif, yang sifatnya konservatif ya. Tetapi Anda yang lebih agresif ya, Anda ingin mendapatkan peluang ya, mendapatkan keuntungan yang maksimal, yang tiap hari Anda bisa trading tiap hari, dan Anda bisa fleksibel ya tiap hari. Anda tidak seperti Anda trading saham yang kalau misalnya kondisi ekonomi lagi tidak baik, tidak menentu, menurun, maka Anda tinggal duduk menonton harga Anda kecantol, Anda berdoa berharap harga naik, baru Anda mendapatkan keuntungan. Itu Anda trading saham. Dan Anda hanya satu arah, yang membeli, Anda tunggu harga naik. Atau Anda berbisnis di luar sana. Yang sekarang bisnis di luar sana itu, Anda kalau tidak percaya saya, Anda boleh coba sampai 1 tahun ini Anda tidak bisa mendapatkan apa-apa. Anda nggak usah bisnis yang lebih besar aja sudah ngap-ngapan ya, pingin tutup, pingin bangkrut, tidak bisa membayar karyawannya ya. Apalagi nanti kalau rupiah melemah ya, naikin suku bunga Bank Sentral Amerika, rupiah melemah, maka impornya lebih tinggi, bagaimana dia bisa usaha? Developer juga, bahan material dengan perang ini berarti bahan material, logam apa semuanya naik, tinggi harga pasaran di dunia, importnya jadi mahal kan harganya. Bagaimana dia membangun tower, membangun apartemen, atau membangun rumah? Ongkos biaya produksinya tinggi sekali. Sementara dia mau menjual harga rumahnya dengan harga tinggi, rendah aja tidak ada yang membeli, daya beli tidak ada. Lebih baik dia tidak usaha itu dia tutup tahun ini, maka pengangguran semakin banyak. Jika pengangguran semakin banyak mempengaruhi daya beli juga, maka selesai bisnis di luar, mati. Maka saya tawarkan kepada Anda adalah lahan basah, itu lahan kering. Ulang-ulang saya katakan bahwa itu lahan kering. Anda jangan ngotot, jangan sok tahu ya, itu lahan kering. Anda coba aja, Anda coba berbisnis ya.
Sudah bilang bisnisnya paling rendah, Anda jual jus aja, tidak ada yang mau beli. Anda jual rumah makan ayam goreng yang orang Indonesia suka makan ayam pun tidak ada yang beli, sepi. Ya, saya kasih tahu itu lahan kering, lahan basah yang saya tawarkan kepada Anda. Ini kepeluang kesempatan di tahun 2022 ini. Sudahlah, Anda ikuti apa yang saya katakan, karena inilah bisnis yang fleksibel. Saya sudah katakan bahwa bisnis yang tidak fleksibel, Anda beli, tunggu harga naik, Anda jual. Itu kalau kondisi ekonomi lagi menurun, Anda hanya duduk menonton, meratap dan berdoa terus. Ya, berdoa terus dan tidak naik-naik sampai akhir tahun, sampai tahun 2023. Karena kondisi ini sudah, sudahlah, dikasih tahu lahan basah. Lahan basah ini adalah lahan yang Anda bisa fleksibel, bisa dua arah. Anda trennya naik, Anda hanya ikuti tren. Anda tidak perlu membeli sesuatu. Anda hanya lihat kalau tren naik, Anda beli, tren turun, Anda jual. Anda fleksibel. Di mana mau dunia, mau kiamat pun, mau perang, Anda dapat untung. Kayak seperti kemarin, banyak sekali yang mendapat untung dalam sehari, dalam trading indeks saham maupun trading mata uang, ya, trading gold. Mereka bersuka cita, dalam hati mereka perang terjadi terus, kita dapat untung karena mereka sell posisi, mereka dapat. Sementara orang yang hanya main satu arah, ya, biasa bisnis di luar sana, atau dia main trading saham, ya, dia berharap harga naik. Sedangkan kalau perang terjadi, harga saham jatuh. Kemarin Bursa Efek Indonesia hampir 2% turunnya. Dia meratap. Sementara orang yang masuk di lahan basah yang saya tawarkan ini, dia malah senang karena terjadi perang. Perang dia senang, kondisi ekonomi yang baik dia senang. Di mana-mana dia senang terus. Nah, inilah yang bagus. Inilah peluang yang terbaik yang saya beritakan kepada Anda semuanya. Jadi Anda harus masukkan peluang. Di mana kondisi ekonomi mau baik, susah, happy terus. Susah dia happy. Dia berhak dalam hati dia perang terus. Seperti kemarin saya bilang, hantam, perang terus. Kita sell, kita untung. Kalau ekonomi membaik, bagus, kita baik, kita untung. Inilah bisnis yang terbaik, lahan basah. Nah, kalau Anda ingin tahu lahan basah, di trading futures ini yang saya bicara lahan basah, bisnis ekonomi memburuk kita untung, ekonomi membaik kita untung. Anda email saya di bawah ini, akan saya jelaskan peluang lahan basah yang luar biasa ini yang membuat Anda kemana saja untung. Orang lain ada meratap krisis, Anda untung, Anda happy. Di mana kondisi orang lain juga senang, Anda juga senang, untung lagi. Nah, inilah bisnis terbaik. Anda email saya di bawah ini, email saya, ya, di ruang deskripsi di bawah video ini. Nanti akan saya jelaskan lebih jelas tentang lahan basah itu di tahun 2022 ini, supaya Anda itu tetap dapur Anda mengumpul dan uang itu masuk ke dalam kantong Anda terus di saat orang-orang lain ada meratap, menangis, susah, pusing, stres dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu di tahun 2022 ini. Tapi Anda tetap happy terus. Email saya supaya Anda happy. Dan juga Anda yang kaum milenial pemula yang coba-coba trading, yang belajar tadi, Anda mau ingin dapat sinyal trading yang bagus, Anda bergabung dalam link grup juga. Link grup di dalam kolom deskripsi ini. Akan saya berikan kepada Anda itu sinyal-sinyal training supaya Anda itu profit, ya. Karena Anda itu pemula, pasti Anda gagal kalau Anda tidak ada yang memberikan arahnya. Anda bergabunglah dalam link grup ini. Oke, jangan lupa lahan basah itu penting sekali supaya Anda jangan meratap sepanjang tahun 2022 ini. Dan satu lagi, Anda harus tinggalkan itu bursa saham Indonesia, harus tinggalkan kalau Anda ingin sukses. Anda tidak ingin meratap, ya. Ini sudah pengalaman yang saya berikan kepada Anda. Karena saya mengalami pengalaman bangkrut di krisis market crash, ya, sudah berkali-kali terakhir tahun 2008. Jadi saya kasih tahu kepada Anda, warning kepada Anda, kalau Anda tetap ngotot bilang asing masuk, Anda ditipu dengan berita-berita asing masuk. Itu broker sekuritas lokal. Broker sekuritas memang brokernya asing. Dia membeli saham itu, emang yang beli itu orang asing, yang beli itu orang Indonesia sendiri. Terus dibilang itu asing yang masuk. Memang benar-benar Anda itu memang udahlah. Kalau Anda masih ngotot trading saham hari ini, ya, saya sudah kasih tahu kepada Anda bahwa itu tidak bakalan tembus 7.000. Dari tahun lalu saya mengatakan, ya, selalu media mengatakan bahwa 7.000 IHSG akan tembus 7.000. Saya katakan bahwa hanya 8.900 tak terakhir.
langsung anjlok. Karena market sudah hampir crash. Ingat, market global, market keuangan global sudah hampir crash. 3 Maret itu warning, ingin Anda ingat. 3 Maret itu tanggal-tanggal kritis untuk crash. Itu titik startnya crash, oke? Jangan lupa email saya untuk dapat lahan bahasa itu. Oke, terima kasih. Sukses untuk Anda. Semoga ini sangat bermanfaat buat Anda untuk menambah kantong uang Anda masuk ke kantong Anda terus ya. Jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini. Anda tekan loncengnya, itu penting sekali, dan Anda sebarkan, Anda berikan kepada siapa saja, semua orang di seluruh dunia. Anda sebarkan supaya mereka juga akan mendapatkan peluang manfaat yang sama seperti Anda. Sukses untuk Anda.